kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arman Rashid, ya, selamat pagi dan selamat kita ketemu. Hari ini kita akan melaksanakan ujian sama dulu kegiatan ini nanti akan juga dilakukan oleh Ibu Indah Dasari dalam kegiatan ini. Nah, mari sama-sama kita mulai kegiatan ini untuk berniat kita serahkan kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan sebagai sama kita silakan. Silakan kalau Pak Arman mau berdoa, kami kita mulai dengan mengamalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Arman Rashid dalam kondisi sehat ya? Insya Allah Pak. Jaringannya gimana Pak? Kira-kira bisa tahan? Insya Allah Pak, mudah-mudahan bagus. Diupayakan kalau dalam kondisi yang penting mencari tempat yang jaringannya terbagus supaya tidak ada gangguan, paling tidak selama waktu kita melakukan kegiatan ini. Nah, semoga nanti lancar. Nah, Bu Indah mau lebih dulu? Sepertinya Bapak dulu saja. Baru ya. Baik, Pak Arman Rashid. Ya. Pak Arman, saya seperti yang pernah kita juga laksanakan ya. Dari awal di pendalaman materi, saya ikut mendampingi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam kegiatan ini. Saya minta disampaikan oleh Pak Arman kaitannya dengan identifikasi masalah di dalam nanti untuk menuju ke rencana aksi. Silakan Pak Arman Rashid. Mohon maaf Pak sebelumnya, yang saya tampilkan apakah identifikasi masalah? Ya, Bapak jelaskan aja tentang identifikasi masalahnya yang pernah Bapak lakukan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Bapak. Yang saya identifikasi masalah kemarin Pak, dari guru itu kurangnya pengetahuan guru tentang metode model pembelajaran dalam mengajar di kelas. Kemudian yang kedua, siswa kurang semangat dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang ketiga, guru belum mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Itu Pak, masalah yang hampir semuanya bersifat umum ya. Hampirnya bersifat umum. Adakah sebenarnya tentang masalah yang bersifat khusus? Kemarin Pak di bagian penugasan saya ambil masalah karena saya melihat di siswa saya itu salah satunya penugasan tentang pemetaan Pak. Masih banyak siswa yang kurang paham bagaimana cara-cara dalam penyusunan peta. Jadi saya mengambil masalah di situ. Oh, siswa kurang kurang termotivasi untuk mengumpulkan tugas, mungkin karena kurangnya LKPD yang membuat siswa termotivasi untuk mengumpulkan tugas itu Pak. Ya. Kemudian dari masalah-masalah yang sudah Bapak identifikasi, Bapak sudah mengeksplorasi penyebab masalahnya kan? Iya Pak. Nah, kira-kira apa itu yang Bapak bisa sampaikan tentang penyebab masalah?
Penyebab masalahnya yang masalah pertama, guru kurang dalam mempelajari model metode pembelajaran untuk mengajar siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya penugasan yang menarik untuk siswa untuk mereka bisa semangat dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan guru dalam mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Itu saja ya. Adakah penyebab masalah itu misalnya lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah, contoh misalnya kaitannya dengan sarana prasarana, kaitannya dengan letak sekolah dan lain-lain? Iya Pak, ada. Sekolah kami itu adalah sekolah yang cukup jauh dari kota Pak, sekitar 80 km. Mungkin ini sekolah besar tapi termasuk sekolah yang terpencil menurut saya, dan yang membuat saya juga kurang membuat media ajar yang baik, yang kreatif itu karena fasilitas yang kurang, seperti proyektor Pak. Proyektornya masih cuma 2 saja, jadi kami berebutan sama guru untuk memakai proyektor dalam membuat media yang kreatif dan inovatif. Nah, ini kan termasuk akar masalah kan, akar masalah. Adakah akar masalah yang lainnya yang ada pada diri siswa? Akar masalah yang saya identifikasi pada diri siswa itu, yang pertama karena siswa lebih fokus dengan gawainya dan media sosial Pak, seperti itu. Saya sering mendapatkan siswa yang apabila diberikan kesempatan untuk membawa gawai, siswa itu kurang semangat dalam membuka pelajaran, malah mereka bermain media sosial. Ya, ini kan berarti kemampuan guru untuk penguasaan kelas, ya. Penguasaan kelas. Jadi perlu peningkatan juga penguasaan kelas guru kalau demikian. Nah, dari penyebab masalah yang Bapak eksplor tadi, apa yang Bapak ambil untuk menemukan solusi? Saya berusaha untuk meningkatkan diri saya Pak dengan belajar, dan saya bersyukur di PPG di UHAMKA ini banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, terutama dalam mempelajari model, metode, strategi dalam pembelajaran untuk mengajar siswa lebih kreatif, inovatif, dan saya juga mengikuti banyak webinar saran dari guru pamong dan dosen selama belajar di kampus ini, dan alhamdulillah saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk siswa saya akan berusaha untuk membuat model, metode dan media LKPD yang menarik agar siswa lebih semangat dalam belajar di pembelajaran saya. Dan saya berusaha untuk menerapkan teknologi, walaupun belum terlalu, saya akan coba untuk menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran saya, seperti itu Pak. Ya, jadi solusinya untuk meningkatkan metode, model, pendekatan, model dan metode pembelajarannya ya. Nah, apa yang Bapak pilih dalam pendekatan, model dan metode pembelajaran? Setelah saya belajar dari beberapa pekan ini, yang bisa saya buat dalam perangkat saya, yang pertama pendekatan saintifik, model TIPEC, kemudian model pembelajaran dengan menggunakan
problem basic learning dan project based learning, dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan proyek. Ya. Coba Bapak sajikan RPP apa yang Bapak akan tampilkan di sini. Mohon izin share screen, Pak. Apakah sudah tampil, Pak? Sudah. Ini Bapak mengambil yang set berapa? Set 1 atau set 2? RPP-nya dulu, Pak. Di Yang aksi 1 apa aksi 2? Di aksi 1, Pak, saya mengambil materi tentang ruang dan interaksi antar ruang dengan menggunakan problem basic learning. Tapi yang saya ambil di sini, Pak, yang aksi 2, Pak, yang ada project based learningnya. Saya mau coba belajar bagaimana caranya membuat model pembelajaran di kelas dengan project based learning. Jadi saya ambil yang kedua, Pak, rencana aksi 2. Rencana aksi 2. Iya. Rencana aksi 2 berarti pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, Pak. Ketiga dan keempat. Ya. Nah, coba dibawa ke bawah, Pak. Scroll ke bawah. Nah, saya minta ditunjukkan umpamanya di indikator. Indikator yang terkait dengan hot yang mana? Indikator yang terkait dengan hot saya kira 315, Pak. Melengkapi lokasi Indonesia dengan peta yang sifatnya tematik yang menunjukkan posisi Indonesia antara letak geografis dan astronomis. Itu tingkatannya apa itu? C berapa itu? Ini C5 kalau saya tidak salah, Pak. Mereka meniru gambar peta yang akan dibuat. C5 itu mengevaluasi, manipulasi itu membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, memprediksi, menafsirkan, mengukur, membuktikan. Itu. Jadi bukan itu, Pak. Berarti C4, Pak. Melengkapi. Bukan melengkapi. Coba nanti disusun kata-katanya yang mengikuti kata-kata dari kalimat yang di tingkatan taksonomi itu. Oh iya, Pak. Definisinya. Iya, Ini supaya lebih mengarah ke yang hotnya, Pak ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Kemudian di tujuan pembelajaran, coba. Ya, di tujuan pembelajaran, Pak. Dari hasil diskusi, siswa mampu menjelaskan penjelasan komponen peta dan letak astronomis serta letak geografis Indonesia. Kemudian di pertemuan kedua, dari hasil membuat proyek yang berupa dinas sekolah, siswa mampu memahami langkah-langkah dalam pembuatan peta. Nah, dua-duanya belum ada yang hot, ya kan? Yang satu menjelaskan, yang satu memahami. Itu masih C-nya di bawah C4, ya kan? Ayo, Pak. Nah, itu nanti disusun menjadi kalimat-kalimat yang mengarah ke hot. Oh iya, Pak. Mengarah ke hot. Nah, yang C4 ke atas kan? Iya, Pak. Nah, kemudian apakah dari rangkaian tujuan pembelajaran Bapak ini sudah ada unsur A? A-nya apa? Audiensnya apa? Audiensnya siswa, Pak. Siswa. B, behaviornya apa? Behaviornya Bapak menyambulkan KBM.
kegiatan belajar mengajar itu kurang spesifik, Pak. Oh iya Pak, Spesifiknya saya apa? Bapak apa? Setelah selesai melaksanakan pembelajaran berbasis apa project atau PBL atau project listening atau problem listening, Pak? yang pertama problem Pak, problem based learning, kemudian yang kedua project. KBM-nya kurang spesifik, Pak. Oh iya Pak, saya minta maaf Pak. Setelah selesai pembelajaran menggunakan problem listening, siswa dapat audien, behavior, Siswa, kriterianya mana kriterianya? Dapat kriterianya dapat atau mampu. Dari mampu. Kemudian degree-nya apa? A, B, C, D. Degree-nya apa? Tingkatannya misalnya dengan baik, dengan sangat baik, dengan benar, dengan tepat. iya Pak. Tingkatannya. Gitu. Jadi degree-nya itu. Misalnya setelah selesai pembelajaran business learning, siswa jangan menggunakan kata diharapkan. Ya, jangan menggunakan kata diharapkan, itu menunjukkan ketidakpastian. Ya, kita harus punya apa ya? Optimisme yang tinggi dalam hal ini. Jadi jangan pesimis. Kata-kata diharapkan itu sebagian dibuang. Setelah mengikuti pembelajaran problem listening, siswa dapat dengan benar, siswa dapat dengan tepat, dengan sangat baik. Jadi Iya, Pak. dapat dengan apa? Dengan baik. Degree-nya Pak, ya, A, B, C, D. Nanti saya masukkan Pak. Saya mohon maaf. Ya, itu Salah, Pak. ada di rubrik ya Pak ya. Saya sampaikan mengacu pada rubrik. Ya. Terus diturunkan ke bawah Pak. Turunkan ke bawah. Terus stop. Stop. Nah, kan. Sekarang media, gambar peta. Peta itu kan banyak banget. Iya, Pak. Peta apa? Peta Indonesia Pak, saya lupa. Belum jelas. Jadi harus spesifik di sini. Iya Nah, Pak. ini kalau model seperti ini seperti apa RPP yang orang jual itu. Yang orang jual, kan ada orang jual RPP. Iya Pak. Ya, itu biasanya isinya kayak gini nih. Isinya kayak gini, gambar peta apa? Modul apa? Modulnya modul apa? Gak jelas. Iya Pak. Nah, LK Project lembar kerja siswa tentang apa? Masih sifatnya sangat umum. Lembar penilaian. Kemudian itu coba ada sumber belajar internet. Sumber belajar internet itu banyak sekali isinya Pak. Ya, itu yang biasa itu kalau di searching di internet itu RPP itu yang kayak gini sifatnya nggak jelas. Nah, oleh karena itu di dalam kegiatan PPG kayak gini di beratas, nggak boleh, harus jelas. Iya Pak. Harus jelas dan misalnya buku kurikulum nih pendidikan mendengar halaman berapa, buku siswa ini yang membahas tentang materi Bapak itu halaman berapa, ya. Kemudian internetnya tentang apa, linknya apa, link websitenya itu Iya Pak. dituliskan di sini. Nah kemudian juga di dalam sumber belajar itu harus dinyatakan salah satunya adalah hasil penelitian. Nah, kenapa hasil penelitian? Karena ini terkait dengan apa yang dipelajari itu betul-betul ada kenyataannya gitu, ada aplikasinya, ada kenyataannya, tidak hanya sekedar teori. Jadi itu di sumber pembelajarannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa? Jadi Iya Pak. tidak hanya sekedar teori. Ini internet masih umum sekali, Pak. Masih sangat umum. Nah, ini harus yang spesifik khusus. Nanti saya perbaiki Pak.
Ya. Mohon maaf. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, saya mengacu rubrik Pak ya, mengacu rubrik. Jadi bukan dari saya dan dari pedoman pembuatan RPP yang ada di inovatif itu, pembelajaran inovatif. Nah, kemudian metode pembelajaran, nah sebaiknya dihindari ceramah, dihindari ceramah itu dalam artian tidak usah disebutkan ceramah ini. Walaupun di dalam aktivitas kita itu sebetulnya bukan ceramah ya, menyampaikan, menyajikan, mengantarkan siswa untuk mempelajari. Ya. Nah, itu memang seperti ceramah. Nah, tapi kalau Bapak sebutkan di situ ceramah, seolah-olah kalian Bapak menggunakan metode ceramah seperti zaman dulu konvensional. Siapa? Padahal nanti itu tujuannya untuk mengarahkan, memberikan bekal awal sebelum melakukan diskusi, sebelum melakukan penugasan berikutnya. Jadi bukan ceramah, maka dihindarkan apa yang ada di dalam pedoman penyusunan itu. Kata-kata ceramah itu tidak dituliskan, karena nanti itu menggiring pada guru nanti kembali ke metode konvensional yang sering selama ini digunakan. Nah, gitu. Jadi ceramah dalam hal ini sebaiknya dibuang saja. Langsung diskusi, tanya jawab, bukan proyek. Ya, kalaupun sebelumnya ada mengantarkan, memberikan presentasi, guru mempresentasikan, memberikan bekal sebelum diskusi, sebelum tanya jawab, sebelum penugasan, itu boleh saja. Jadi, tetapi di sini tidak perlu dituliskan ceramah ini. Tidak perlu. Gitu, Pak. Siap. Terus berikutnya coba saya ingin lihat bawahnya. Ya. Ada dua sisi Pak ya, satu aktivitas guru, satu aktivitas siswa ya, satu aktivitas guru, satu aktivitas siswa. Ini memang format di tempat bawah ya. Kemarin saya dapat format yang dari buku HOTS Pak, tapi saya modifikasi seperti ini supaya Ya, agak mudah Pak. Bapak boleh bisa sini juga. Ya, terus coba ke bawah. Ini fase-fase dalam model problem based learning Pak. Saya masukkan. Learning ya. Nah, nanti Bapak LKPD-nya menyatu dalam aktivitas atau terpisah? Dalam aktivitas fase-fase ini. Menyatu Pak. Menyatu. Jadi dari awal. Iya, dari Pak. awal peserta didik sudah megang LKPD ya. Iya Pak, sambil LKPD sambil mengerjakan anunya Pak. Problem masalahnya yang dinaikkan. Untuk masalah yang akan diangkat itu disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk semacam rangkuman Pak. Ya maksud gini, kalau menyatu biasanya kan disajikan dalam bentuk presentasi guru atau dalam bentuk video. Oh, dalam bentuk presentasi siswa Pak. Nah, bukan, maksudnya LKPD kan langkah-langkah menyajikan masalah dulu. Oh iya Pak. Menyajikan masalah dulu untuk diidentifikasi siswa, kemudian dianalisis, baru nanti disimpulkan, kemudian baru diambil solusi kalau perlu solusi. Nah ini
permasalahan yang akan dikaji di LKPD itu disajikan dalam bentuk presentasi guru, apa video atau artikel. Artikel yang dituliskan di LKPD atau artikel yang harus dibuka melalui website. Saya rencananya luring Pak, tapi Ya luring juga bisa, luring artikel juga bisa, pakai video juga bisa, pakai disajikan juga bisa. Cuma saya pengen lihat LKPD-nya. Jangan-jangan LKPD-nya ini hanya soal jawab. LKPD-nya apa? LKPD. Ya. Nah, ke atas dulu, dari awal. Stop. Ya, turun. Ini masih Pak ya, masih belum C4 ke atas, ini masih menjelaskan. Bacalah LKPD berikut dengan cermat. Diskusikan dengan. Jadi masalahnya mana Pak? Nggak ada masalahnya kalau begitu. kalau saya Kan tidak masukkan. problem based learning, problem based. Nah, problemnya mana? Ini Bapak hanya soal jawab. Ya Pak. Bapak hanya soal jawab. Jadi problem based. Problemnya belum ada. Di sini hanya membaca LKPD dengan cepat. Di sini pengertian peta. Ini hanya bukan problem, hanya ya teori. Mungkin maksudnya project kali ya. Ini yang kedua, yang pertama problem. Oh, problem. Yang kedua project. Nah ini jadi begini Pak, misalnya Bapak beri gambar peta yang salah. Contoh problem, Bapak beri gambar peta yang salah, kemudian diminta mengidentifikasi unsur-unsur peta. Perhatikan gambar peta tersebut. Identifikasi tentang komponen petanya. Nah, diidentifikasi. Kemudian dari hasil identifikasinya lakukan analisis apakah ada komponen peta yang belum disajikan dalam peta tersebut. Apa? Nah, itu. Nah, baru kemudian kesimpulannya, apakah peta tersebut yang baik dan benar? Nanti jawabannya kan peta tersebut jawabannya tidak baik dan belum benar, misalnya gitu kan. Nah itu kan arahnya kan begitu. Iya Pak. Nah, jadi problemnya dulu apa kan, problem based learning. Nah, permasalahannya apa bisa diwujudkan dalam artikel ya. Setelah itu contoh saya aja itu. Iya Pak. Siap. Permasalahannya apa, kemudian siswa diminta mengidentifikasi masalah itu, kemudian diminta untuk melakukan analisis apa, terus nanti tidak menyimpulkan. Kalau perlu solusi itu problem sering Pak. Nah nanti itu didiskusikan kan, benar nggak yang disajikan oleh kelompok itu. Nanti tanya jawab timbul. Ya, nah tidak harus itu ya. Saya contoh. Bisa video, bisa guru menyampaikan presentasi di situ. Nah, kalau ini masih teori, belum terlihat problemnya. Iya Pak. Problemnya belum terlihat. Mohon maaf Pak, saya kayaknya salah persepsi. Saya kira nanti tugasnya itu di lampiran. Ini cuma pertanyaan di awal supaya mereka bisa LKPD ini Pak. LKPD itu adalah job sheet, apa yang harus dilakukan siswa
ketika mengikuti pembelajaran. Oh ya Pak, siap. Jadi ini nanti dipakai. Ini bukan tes awal, beda lagi. Berarti saya yang salah Pak, saya salah persepsi Pak. Ini LKPD itu lembar kerja. Iya Pak. Ya, lembar kerja rangkaian kegiatan atau aktivitas siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran problem listening. Siap Pak. Nanti saya rubah Pak. Nah, kemudian RPP Pak, atau kembali ke RPP. Saya minta ditunjukkan Bapak tentang materi hotnya.